Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru Indonesia. Setelah saya menyimak dan membaca modul, berikut ini saya sampaikan refleksi ringkas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berbicara pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurutnya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu, beda jenis tanaman, beda perlakuan. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau pembelajaran berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat sesuai dengan semboyan merdeka belajar. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian beliau, Ki Hajar Dewantara, juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan. Guru juga harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Selain itu, kita juga harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut,
hendaknya kita juga sebagai guru bisa memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa merasa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi kita menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Selain memudahkan dalam menyampaikan pembelajaran, melalui permainan itu kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan nasional. Di sisi lain, hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.